Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Study with Student. Masih bersama saya, Yunus Febriansyah. Dan setelah membahas tentang flowchart, ini adalah notasi yang terakhir. Pembahasan kita adalah pseudocode. Dan di slide ini, saya mendapatkan referensi dari Bapak Feriko selaku dosen dasar-dasar pemrograman, dan juga dari Google tentunya. Jadi pengertian dari pseudocode langsung aja adalah langkah-langkah pemecahan sebuah masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Bingung ya? Ya ini cukup membingungkan, tapi nanti ketika kita sudah masuk di contoh, pasti tidak membingungkan. Artinya kita menuliskan sebuah kode yang hampir sama dengan bahasa Inggris, tapi ini sedikit dipersimpel aja begitu. Next aja, ciri-ciri pseudocode. Jadi yang pertama, menggunakan pola bahasa Inggris yang simpel. Yang kedua, tidak ada standar aturan dalam membuat pseudocode. Dan kita langsung masuk ke contohnya aja ya. Langsung masuk ke contohnya. Jadi di sini contoh pseudocode-nya sama dengan studi kasus kita sebelum-sebelumnya, yaitu program persegi panjang yang bertujuannya untuk program untuk menghitung luas persegi panjang. Jadi kalau kalian di sini ada backslash ini komentar aja, ini cuma penjelas, kalimat penjelas saja dan bukan merupakan pseudocode sebenarnya. Cuma di sini kan ada declaration, ada implementation. Nah, ini sebagai penjelas bahwa ini adalah untuk deklarasi dan ini untuk implementasi aja, begitu ya. Jadi yang pertama kita deklarasi dulu variabel panjang, lebar, dan luas dengan tipe data integer. Oke, kita singgung sedikit aja integer. Jadi integer itu adalah tipe data yang diperuntukkan untuk bilangan bulat ya. Kalau kalian lihat di video sebelumnya mengenai flowchart, jadi di situ saya sudah analogikan bagaimana ilustrasi mendeklarasikan sebuah variabel, begitu ya. Jadi di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel panjang, lebar, dan luas dalam tipe data integer. Ya, seperti tadi integer untuk bilangan bulat. Dan di sini ada implementation atau definition. Nah, yang pertama setelah deklarasi sebuah variabel tersebut, kita akan inputkan nilai panjang dan lebarnya. Kayak di flowchart kemarin ya, kita inputin nilai panjang dan lebarnya. Nah, kemudian di sini ada set. Oke, set itu adalah kita atur variabel luas yang telah kita deklarasikan diisi nilai panjang kali lebar. Itu ya, jadi panjang kali lebar isinya berapa? Kemudian isinya tadi disimpan ke dalam variabel luas. Kemudian display luas. Artinya apa? Artinya tampilkan variabel luas tadi. Oh ya, dan kalau kalian mau nyari istilah-istilah seperti declare, input, set, display ini kalian bisa googling aja. Jadi berhubung saya baru tahu ini, declare, input untuk input, begitu ya. Set untuk memproses sesuatu, begitu ya. Dan display untuk menampilkan sesuatu. Selain display ini juga ada print, begitu ya. Ada print. Dan untuk yang lainnya kalian bisa searching sendiri. Nah, kemudian begini. Bagusan mana antara kalimat deskriptif, flowchart, dan pseudocode? Dan kapan kita menggunakan notasi kalimat deskriptif, flowchart, dan juga pseudocode? Jadi yang pertama dulu, bagusan mana, begitu ya. Jadi kalau bagusan mana, menurut saya, bagusan flowchart. Ya, kenapa? Ya karena menggunakan simbol-simbol yang menurut saya itu ringkas gitu ya. Nah, tapi ketika kalian berhadapan dengan klien, nah itu relatif sebenarnya. Kenapa relatif? Karena saat kita sedang melakukan interview kepada si klien, misal si klien kan ada permasalahan di perusahaannya begitu ya. Nah, kita interview dia, ada baiknya kita iseng-iseng bertanya, pendidikan dia itu apa, begitu ya, atau pendidikan dia sampai mana, begitu. Karena ini juga untuk mengetahui skill dia. Jadi misal si kliennya kita adalah tukang kayu, begitu ya, tukang kayu atau mebel lah. Si klien kita ini yang tukang mebel tadi tidak sekolah misalnya. Jadi kalau dianalogikan, dia tahu flowchart nggak? Pasti nggak. Dia tahu pseudocode nggak? Nggak. Nah, jadi kita tetap buat sebuah algoritma menggunakan flowchart, tapi yang kita tunjukkan kepada si klien adalah yang tentang kalimat deskriptif. Kenapa? Yang dia tahu mungkin kalimat deskriptif. Kalau kita jelasin flowchart, malah jadi nggak karu-karuan itu, nanggepnya gimana.
Nah, tapi beda ceritanya, misal kita dapat klien, dia adalah mantan programmer, dia tahu tentang programming, tapi misalnya dia kebingungan saat dia sekolah, makanya dia putus asa dan meninggalkan sebuah programming begitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan flowchart atau pseudocode, karena itu mudah-mudahan bisa dimengerti oleh klien kita, begitu. Dan kapan digunakan algoritma ini? Ya tadi, saat menganalisis sebuah masalah atau interview kepada si kliennya kita, gitu ya. Jadi mungkin itu dulu teman-teman video kali ini. Kita sudah membahas tentang pseudocode, dan di video selanjutnya kita mulai masuk ke tipe data. Ya, dan materi tipe data ini, disinilah kita belajar tentang teorinya, dan kalau mau praktiknya, itu bisa di playlist sebelah, yaitu pemrograman dasar Java. Jadi saya Yunus Febriansyah pamit. Bagi yang suka dengan video ini, silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga belajar apa yang sedang kalian pelajari. Begitu ya. Jadi saya Yunus Febriansyah pamit. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.